Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Aprilia, NIM 119130014 dari kelompok 3, kelas sistem kendali RA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem kontrol mengenai air conditioner. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai diagram Bott, yaitu magnitudo dan fasanya, lalu memeriksa kestabilan menggunakan kriteria kestabilan Nyquist, lalu menganalisa keterkendalian, yaitu controllability, dan keterlambatan, yaitu observability. Lalu saya akan menganalisa respon closed loop-nya menggunakan sistem kontrol PID, dan kemudian membandingkan controller mana yang paling bagus untuk sistem yang saya kerjakan ini. Sebelum saya menjelaskan mengenai sistem kontrolnya, saya akan mereview mengenai hal-hal yang saya peroleh pada UTS kemarin. Yang pertama, air conditioner merupakan mesin yang dibuat untuk menstabilkan suhu dan kelembapan udara di suatu ruangan. Alat ini digunakan untuk mendinginkan atau memanaskan tergantung kebutuhan. Namun AC sering disebut sebagai pendingin udara karena lebih banyak digunakan untuk menyejukkan ruangan. Berikut diagram blok yang kami peroleh. Fungsi alihnya, second order, pulse and zero. Explain-nya, di sini kita memperoleh 4 buah titik. Analisa time response-nya, kurva dari steady state error, analisa steady state error, root locus-nya, kurva root locus-nya, baik, saya akan mulai mensimulasikan mengenai kontrol sistem yang kami kerjakan. Di sini kita menggunakan second order yang kita peroleh sebelumnya. Untuk transfer function-nya, di sini transfer function kita definisikan dengan parameter sys. Yang pertama, kita akan membuat numerator dan denominator. Numeratornya merupakan bagian atas dan bagian bawah merupakan denominator. Lalu selanjutnya kita akan membuat diagram Bott-nya. Untuk membuat diagram Bott, kita menggunakan codingan Bott dan parameter sys. Diagram Bott yaitu menganalisa respon frekuensi yang kita gunakan terhadap fase dan magnitudenya. Pada magnitud dapat kita lihat dimulai dari nilai 30, lalu mengalami pelonjakan, terus setelah itu kurvanya stabil. Untuk fase dimulai dari 0, lalu mengalami pelonjakan, yang pelonjakannya itu bersamaan dengan magnitudenya, lalu setelah itu stabil kembali. Hal itu menandakan bahwa sistem yang kita gunakan stabil. Lalu kita menggunakan grid on untuk mengaktifkan garis-garisnya.
Lalu selanjutnya kita akan mencari diagram kestabilan Nyquist menggunakan codingan Nyquist dengan parameter sys. Pada kriteria kestabilan Nyquist terdapat 3 kemungkinan kestabilan. Yang pertama, tidak adanya pengelilingan di titik minus 1 plus J0. Sistem stabil jika tidak ada pol yang terletak di sebelah kanan sumbu J. Sumbu J yang dimaksud adalah ini. Dan ini sumbu X. Yang kedua, ada satu atau lebih pengelilingan titik minus 1 plus J0 yang berlawanan arah terhadap arah jarum jam. Sistem stabil jika jumlah pengelilingan titik itu sama dengan jumlah pol yang di sebelah kanan J. Yang ketiga, ada satu atau lebih pengelilingan titik minus 1 plus J0 searah jarum jam. Apabila itu terjadi, maka sistem tidak stabil. Nah, dari diagram Nyquist yang kita peroleh, hal itu sesuai dengan yang kriteria pertama, yaitu tidak ada pengelilingan di titik minus 1 plus J0, tidak ada pengelilingan di sini, di daerah ini, dan dapat dikatakan stabil karena tidak ada pol pada sumbu sebelah kanan J. Lalu selanjutnya, kita akan mencari space state berguna untuk menganalisa controllability dan observability. Untuk mencari nilai-nilai space state, kita menggunakan codingan state sama dengan ss dan parameter sys. Di sini kita menggunakan nilai space state A dan B, yaitu minus 0,017, minus 0,032, 0,03125 dan 0. Dan yang B yaitu 0,125 dan 0. Lalu kita akan mencari nilai controllability-nya dengan codingan controllability sama dengan CTRB state A, state B. Controllability berguna untuk mengetahui seberapa jauh sistem dapat kita kontrol. Di sini dapat kita lihat nilai controllability-nya itu 0,1250 minus 0,021, 0, dan 0,039. Selanjutnya kita akan mencari nilai uncontrollability. Semakin kecil nilai uncontrollability, maka semakin besar kemungkinan sistem dapat kita kendalikan. Uncontrollability dapat kita cari dengan codingan length state A, rank dari controllability. Karena nilai uncontrollability-nya 0, berarti sistem dapat kita kontrol sepenuhnya. Lalu kita akan mencari nilai observability-nya. Observability berfungsi untuk mengetahui dari seluruh state variabel yang kita definisikan, seberapa banyak yang memberikan efek output.
Observability dapat kita cari dengan codingan observability sama dengan OBSV set A, step C. Dari codingan tersebut dapat kita lihat nilai observability itu 0,0377 minus 0,1001 minus 0,038 minus 0,0012. Selanjutnya kita akan mencari nilai unobservability. Semakin kecil nilai unobservability, maka sistem akan sepenuhnya mempengaruhi output. Di sini kita peroleh nilai unobservability-nya itu 0. Selanjutnya kita akan menganalisa sistem closed loop menggunakan controller PID. Controller PID merupakan singkatan dari proporsional, integral, dan derivative control. Controller PID merupakan controller yang mekanisme open balik yang biasanya dipakai pada sistem kontrol industri. Sebuah controller PID secara kontinu menghitung nilai kesalahan sebagai beda antara set point yang diinginkan dan variabel proses terukur. Untuk controller proporsional akan menghasilkan nilai keluaran yang berbanding lurus dengan nilai kesalahan. Responnya dapat diatur dengan mengalihkan kesalahan dengan konstanta Kp. Selanjutnya, controller integral berbanding lurus dengan besar dan lamanya error. Integral dalam controller PID adalah jumlah error setiap waktu dan mengakumulasi offset yang sebelumnya telah dikoreksi. Error terakumulasi dikalikan dengan gain integral, yaitu KI, dan menjadi keluaran controller. Untuk controller derivatif, itu memprediksi perilaku sistem dan kemudian memperbaiki waktu tinggal dan stabilitas sistem. Controller derivatif jarang digunakan pada industri. Yang pertama, kita akan membuat closed loop dari sistem yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan dua buah step input. Satu buah scope. Satu buah sum. Satu buah transfer function. Satu buah PID. Baik, kita atur dulu posisinya. Lalu kita akan menggunakan mux. Kita sambungkan. Nah, di sini kita menggunakan list of sign itu I plus minus, karena jika kita menggunakan I plus plus, maka kurva yang kita inginkan akan terbalik.
Di sini kita ubah nilai transfer function-nya berdasarkan nilai second order sebelumnya. Yang pertama nilai numeratornya. Selanjutnya nilai denominatornya. Lalu kita lihat kurvanya pada slope. Kita jalankan. Berikut kita peroleh diagram dari controller PID. Di sini dapat kita lihat bahwa diagramnya mendekati dari kurva referensi. Selanjutnya kita akan melihat kontrol PI. Berikut diagram dari kontrol PI. Lalu selanjutnya diagram dari kontrol PD. Dapat kita lihat di sini bahwa diagram dari kontrol PD sejajar dengan diagram referensi dengan kurva referensi, tetapi nilai fasenya berbeda jauh. Lalu diagram controller P. Lalu diagram controller I. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa diagram controller I kurvanya sangat mendekati dari kurva referensi. Jadi, di sini dapat kita simpulkan bahwa controller yang paling bagus untuk sistem yang kita gunakan yaitu controller I, akan tetapi karena pada soal untuk UTS controller I tidak dipertanyakan, maka yang paling bagus untuk sistem yang kita gunakan yaitu controller PID. Jadi dari yang saya kerjakan, saya memperoleh kesimpulan bahwa dengan menggunakan metode PID dapat meningkatkan efisiensi dari penggunaan air conditioner, sehingga dapat menurunkan daya penggunaan listrik. Yang kedua, metode PID yang paling maksimal dalam kontrol ini. Karena controller I tidak dipertanyakan. Lalu selanjutnya yang ketiga, jika controllability bernilai 0, maka berarti semua sistem dapat dikontrol. Dan jika nilai unobservability bernilai 0, maka berarti semua variabel pada sistem ini berarti mempengaruhi ke output. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.